Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfatunisa, NIM C1K0211, kelas A, Program Studi Budidaya Perairan. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Substrat Berbeda Terhadap Pertumbuhan Teripang Pasir Holoturia scabra. Salah satu dari berbagai potensi sumber daya laut yang cukup potensial untuk dikembangkan adalah budidaya teripang. Akibat yang dapat ditimbulkan dari terjadinya degradasi populasi dari tahun ke tahun, yaitu kepunahan jenis teripang pasir, dapat terjadi. Yang berarti hilangnya satu plasma nutfah. Hal ini terlihat pada keberadaan teripang pasir di pesisir pantai Sumlaki. Hal ini yang juga mengancam keberadaan teripang pasir adalah degradasi habitat dan tempat hidupnya. Habitat merupakan tempat hidup sekaligus tempat mendapatkan pakan atau makanan. Kerusakan habitat berarti hilangnya rumah dan tempat mencari makanan. Ancaman kepunahan teripang pasir akibat kerusakan habitat perlu disinkronkan dengan konservasi dengan terumbu karang, karena teripang komersial umumnya hidup bersosialisasi dengan terumbu karang. Oleh karena itu, dalam dekade terakhir ini, teripang pasir menjadi perhatian yang sangat serius dengan perkembangan wacana untuk melarang atau membatasi eksploitasi teripang serta melakukan usaha budidaya. Salah satu alternatif yang baik digunakan untuk menjaga kepunahan teripang pasir atau Holoturia scabra adalah dengan melakukan usaha budidaya. Namun, kendala atau hambatan yang terjadi adalah substrat yang dipakai dalam melakukan budidaya harus sesuai dengan habitat alami yang baik untuk pertumbuhan teripang. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari substrat yang baik untuk mempercepat pertumbuhan pada teripang pasir atau Holoturia scabra. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen untuk melihat pengaruh perbedaan substrat terhadap laju pertumbuhan teripang pasir atau Holoturia scabra di desa Larmatang, Kecamatan Tanimbar, Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Pembuatan media pemeliharaan teripang pasir dengan ukuran panjang kali lebar kali tinggi. Teripang yang telah diambil terlebih dahulu dilakukan aklimatisasi sebelum dimasukkan ke dalam media pemeliharaan. Teripang yang telah ditemukan dimasukkan ke dalam tempat pemeliharaan dengan substrat yang berbeda masing-masing sebanyak 15 individu. Teripang pasir dengan berat tubuh 1-2 gram dan panjang tubuh 10 cm. Proses pengukuran dan pengamatan dilakukan setelah aklimatisasi dengan waktu pengukuran selama 3 hari sekali untuk menimbang berat badan dan panjang dari teripang pasir ini. Lalu dilakukan pengukuran parameter air. Perlakuan ini dilakukan selama 2 bulan untuk mengetahui kecepatan dan pertumbuhan dari teripang pasir. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan mencari rata-rata pertumbuhan masing-masing individu berdasarkan substrat lumpur, pasir, plus lamun, kacang karang plus pasir, plus lamun, dan substrat berpasir atau kontrol. Adapun hasil dan pembahasannya adalah yang pertama, laju pertumbuhan teripang pasir Holoturia scabra.
Hasil pengukuran berat dan panjang teripang pasir pada awal penelitian yang dilakukan secara seragam, di mana berat teripang pasir adalah 1 gram dan panjang teripang pasir berkisar antara 10 sampai 10,2 cm. Lebih jelasnya, hasil pengukuran berat dan panjang teripang pasir dari awal penelitian sampai akhir penelitian berdasarkan hasil statistik terhadap specific growth rate atau SGR atau laju pertumbuhan teripang pasir pada perlakuan daerah bersubstrat pasir memiliki laju pertumbuhan sebesar 0,045984 pada substrat pasir plus lamun memiliki laju pertumbuhan sebesar 0,0274549. Pada substrat berlumpur memiliki laju pertumbuhan sebesar 0,0371438 dan pada substrat pasir plus pecahan karang plus lamun memiliki laju pertumbuhan sebesar 0,024613. Hasil rata-rata pertumbuhan setiap perlakuan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, berdasarkan pengamatan pada substrat yang dilihat dari arah darat ke laut terdiri atas lumpur, pasir lumpur, dan lamun. Pasir lumpur, lamun, dan pecahan karang, pasir, pasir batu, dan lamun. Hal ini menyebabkan teripang banyak dijumpai di lokasi ini, yang didominasi oleh jenis teripang pasir. Menurut Joko 1992, bahwa dasarnya perairan sebaiknya terdiri dari pasir dan pecahan karang berlumpur dan banyak tumbuhan laut yang berfungsi sebagai perangkap makanan teripang. Selanjutnya, menurut Yushiro 1991, bahwa lingkungan perairan yang memiliki substrat lumpur banyak dijumpai teripang pasir secara mengelompok antara 2 sampai 5 ekor yang meliputi berbagai variasi ukuran. Sedangkan menurut NESA DKK tahun 1987 dalam Yoshiro 1991 menemukan teripang pasir yang membentuk kelompok yang berkisar antara 3 sampai 10 ekor pada substrat lumpur. Hal ini menunjukkan bahwa teripang pasir lebih menyukai daerah lumpur karena lingkungan tersebut menyediakan berbagai makanan teripang pasir. Selanjutnya adalah kualitas air. Hasil pengukuran parameter kualitas air di perairan Desa Larmateng, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka diperoleh rata-rata parameter kualitas air adalah sebagai berikut. Kualitas air sebagai parameter penunjang dalam penelitian ini dilakukan pengukuran, yaitu terdiri dari suhu Celcius, salinitas ppm, pH, air, dan oksigen terlarut mg per liter. Pengukuran parameter tersebut dilakukan setiap penimbangan berat dan panjang teripang pasir selama selang 3 hari selama penelitian. Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa rata-rata parameter kualitas air dapat dikatakan masih memenuhi kisaran untuk pertumbuhan teripang. Menurut Nyokbaken 1988 dalam Sudijarno 2003, suhu adalah ukuran energi molekul di lautan. Suhu bervariasi secara horizontal sesuai dengan garis lintang dan juga secara vertikal, sesuai dengan kedalaman. Kisaran suhu yang dapat ditoleransi oleh ikan berbeda-beda menurut spesiesnya. Suhu dapat berubah-ubah, tidak hanya bersifat musiman, tetapi juga bersifat harian. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut bahwa suhu yang baik untuk pertumbuhan teripang adalah berkisar antara 29,53 derajat Celcius sampai 30,10 derajat Celcius. Salah satu faktor kualitas air yang sangat mempengaruhi pertumbuhan maupun kelangsungan hidup teripang pasir adalah salinitas yang mempengaruhi proses reproduksi dan pemijahan. Kisaran salinitas yang optimal untuk teripang pasir adalah sekitar 33,8 sampai 34 ppm. Anonim 1991 mengatakan bahwa
menggemukkan bahwa oksigen terlarut dalam perairan sangat dibutuhkan semua organisme yang ada di dalamnya untuk pernapasan dalam rangka melakukan metabolisme dalam tubuh. Oksigen yang ada dalam air biasanya masuk melalui difusi dengan udara bebas, hasil fotosintesis dari tanaman dalam air dan adanya aliran air baru. Kebutuhan oksigen bagi ikan maupun biota laut lainnya mempunyai dua aspek, yaitu kebutuhan lingkungan bagi spesies tertentu dan kebutuhan konsumtif yang tergantung pada keadaan metabolisme setiap spesies. Konsumsi oksigen terlarut optimal bagi teripang pasir adalah sekitar 6 ppm sampai 6,68 ppm. Yusron dan Pramuji 1987. Nah, adapun kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah satu dari 4 tipe substrat yang digunakan untuk melihat laju pertumbuhan teripang pasir yang memiliki laju pertumbuhan terbaik yaitu pada substrat berlumpur. Yang kedua, parameter kualitas air di lokasi penelitian masih dalam kisaran yang baik untuk kelangsungan hidup teripang pasir. Rata-rata parameter kualitas pada lokasi penelitian adalah suhu berkisar antara 29 sampai 47 derajat Celcius sampai 29 sampai 86 derajat Celcius. Salinitas berkisar antara 33 sampai 33,9 ppm. pH berkisar antara 7,20 sampai 7,28 dan oksigen terlarut berkisar antara 6,02 ppm sampai 6,36 ppm. Sedangkan standar mutu perairan untuk budidaya teripang pasir yaitu pada suhu berkisar antara 29 sampai 53 derajat Celcius sampai 30,10 derajat Celcius. Salinitas berkisar antara 33,8 sampai 34. Oksigen terlarut berkisar antara 6 ppm sampai 68 dan pH berkisar antara 6,5 sampai 8,5. Adapun saran yang didapatkan dan diberikan berdasarkan hasil penelitian yaitu masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat khususnya yang ingin melakukan budidaya teripang pasir sebaiknya lokasi budidaya yang dipilih memiliki tipe substrat lumpur sehingga dapat mempercepat pertumbuhan teripang pasir. Oke, demikian review yang saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.